Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi an'amana bi nikmatil iman wal islam wal akramana bi hilafatihi min jamil alam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumidin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah dalam keadaan sehat walafiat dan selalu istiqomah dalam berbuat kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Iwan mengambil tema tausiahnya. Syawal artinya peningkatan amal ibadah. Syawal adalah bulan ke-10 dalam kalender Hijriah yang jatuh setelah Ramadan. Secara bahasa, Syawal berasal dari kata syala yang berarti naik, terangkat atau meningkat. Dalam konteks Islam, Syawal dimaknai sebagai bulan peningkatan kualitas ibadah, iman, dan amal soleh paskah Ramadan. Adapun poin penting mengenai makna dan arti Syawal adalah bulan peningkatan setelah sebulan penuh menempa diri di bulan suci Ramadan. Umat Islam diharapkan meningkatkan kualitas takwa dan ibadah di bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya. Syawal dimulai dengan Idul Fitri, menandakan kemenangan melawan hawa nafsu. Berasal dari syalat al-ibil, yaitu ungkapan Arab yang menggambarkan unta mengangkat ekornya. Bulan ini juga merujuk pada waktu di mana burung atau unta mengangkat ekor sayap dan masa di mana penduduk Arab zaman dahulu menggantungkan alat perang karena masuk bulan haram tenang. Bulan yang sangat dianjurkan untuk melakukan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Secara keseluruhan, Syawal adalah momentum untuk mempertahankan konsistensi ibadah yang telah dilatih selama Ramadan. Marilah kita tingkatkan terus kepada Allah Subhanahu wa taala kualitas keimanan dan takwa yang sesungguhnya. Melaksanakan apa yang dilaksanakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan segala larangan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Masjid Jami Al-Fatah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada saat ini kita masih berada pada pertengahan di bulan Syawal yang sebelumnya kita berada di bulan suci Ramadan. Kita ditempa dibina dengan syariat sebagai insan yang bertakwa untuk melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Selama di bulan suci Ramadan kita dibina, dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi manusia yang lebih baik, menjadi manusia yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bertakwa yang ketakwaannya tak perlu diragukan lagi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada bulan suci Ramadan kita menjalani 3 proses dalam penempaan diri yang menjadi karakter manusia melalui pembinaan ritual kepada Allah Subhanahu wa taala. Proses yang pertama yang kita lalui dan kita lakukan adalah takhali, yaitu tahap pembersihan diri dari sifat-sifat tercela dan perilaku buruk. Dalam proses ini seseorang berusaha untuk meninggalkan atau mengosongkan dirinya dari sifat-sifat negatif seperti iri, dengki, sombong, dan lain-lain. Kedua, tahali adalah mengisi hati dengan sifat-sifat terpuji. Pada tahap ini seseorang memperindah dirinya dengan akhlak yang baik seperti sabar, ikhlas, syukur, rendah hati, dan kasih sayang. Dan ketiga adalah proses tajali, tahap terakhir di mana seseorang merasakan penyingkapan hakikat ilahi setelah melalui proses penyucian diri dan
pengisian, seseorang bisa mengalami penglihatan batin terhadap realitas spiritual dan hakikat ketuhanan. Kita merasa diri kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, dilihat gerak-gerik kita yang nyata maupun yang tersembunyi. Kita yakini, kita pahami bahwa hal tersebut dapat dipahami oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heran orang-orang yang berpuasa di siang harinya dan di malam harinya menghidupkan malam-malam Ramadan antara lain dan tidak bukan harus dilandasi iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan ridho terhadap pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena orang yang berpuasa walaupun dia tanpa orang lain yang melihatnya, ia bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah proses tajalli. Kita merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita dekat dengan Allah. Allah mengetahui baik yang tersembunyi maupun yang tampak. Jamaah Masjid Jami Al-Fatah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka 3 proses yang kita jalani selama di bulan suci Ramadan, bagaimana kita menjaga hal ini semua pada saat datangnya bulan Syawal. Syawal artinya peningkatan dualitas dan kapabilitas kita sebagai seorang muslim. Begitu juga terhadap kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi seorang yang lebih baik dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dan dari tahun ke tahun, menjaga kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain menjaga kualitas ibadah kita juga menjaga kualitas lingkungan sosial. Maka orang yang sukses pada bulan Ramadan itu hablum minallah dijaga dan hablum minan nas juga dijaganya. Mengapa demikian? Pada bulan Ramadan kita menjaga hubungan baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha dengan tekun apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu dilaksanakan dan dijalankan dengan penuh keikhlasan. Begitu juga kita dituntut untuk peduli kepada sesama manusia. Kita peduli pada orang lain. Kita peduli dengan tetangga kita, dengan saudara kita, dengan orang-orang yang tidak mampu. Bukti sebagai hikmah kita dengan mengeluarkan sebagian harta kita untuk zakat fitrah di bulan suci Ramadan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tujuan beribadah tidak lain dan tidak bukan agar senantiasa menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa bukan hanya orang yang khusyuk berzikir menghadap Allah Subhanahu wa taala, menghabiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah, tapi bisa juga orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia yang berdiam diri di rumah, menjaga dirinya dengan perbuatan dosa, menjaga dirinya dari perbuatan hilaf, menjaga dirinya iman kepada Allah, dan juga menjaga dirinya kepada perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita kalau orang yang bertakwa itu bukan orang yang sengaja terus-menerus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga digambarkan dalam Al-Quran pada saat melaksanakan perbuatan keji, perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga dirinya berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikerjakan, dia terus mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan melengkapinya dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat dia ingat bersalah, saat ingat hilaf dan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan segera meminta ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon maaf atas segala dosa dan kehilafannya, dan tidak akan mengulangi perbuatannya terhadap apa yang telah diperbuat dan dilakukannya. Oleh karena itu, pada bulan Syawal ini mari kita sama-sama menjaga ibadah yang pernah kita laksanakan, bukan hanya hati kita semata, tapi senantiasa dengan harapan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang telah kita perbuat pada bulan lalu yang membekas pada diri kita harus menjadi lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang istiqomah memperbaiki diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang khusyuk menjalankan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, berinfak dan bersedekah, dilanjutkan berzakat juga dengan ibadah sunnahnya, dan
qiyamul lail, menghidupkan malam-malam ibadah di masjid agar mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang istiqomah, yang senantiasa menjaga kebaikannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, akan diturunkan malaikat. Jangan takut, jangan sedih, jangan khawatir, selalu mendapatkan kabar gembira kepada orang-orang yang istiqomah. Beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan banyaknya amal, tetapi amal yang menjadi istiqomah akan terus-menerus kita jaga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina wa qurrata ayun waj'alna lil muttaqin imama. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat ala yahminhum wal amat innaka samiun qaribun muhibud da'wat. Rabbana la tu'azzidna inna sina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina ron kama hamaltahu ala lazina min qablina. Rabbana wala tuhamilna mala tokotala nabihi wa fuanna wa fillana warhamna anta maulana fansur alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.